Jumpa lagi dari TV. Karena di bulan November nanti sudah ada Snapdragon Summit, biasanya akan ada SoC baru untuk tahun 2023. Mari kita tuntaskan dulu pembahasan SoC Snapdragon untuk tahun 2022 ini. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya, bulan Mei 2022 yang lalu kita udah pernah bahas mengenai SoC yang satu ini secara singkat. Khususnya apa bedanya dengan yang Snapdragon 8 Gen 1, bukan yang Plus ya. Nah, kalau dari spesifikasi kayaknya nggak terlalu jauh beda ya. Sekarang kita mau lihat klaimnya Qualcomm ini apakah benar atau tidak. Iya, kita tidak akan pakai hasil skor yang diberikan oleh Qualcomm. Kita nggak pakai katanya website mana atau katanya reviewer mana. Kita tes sendiri langsung aja bagaimana performanya sebuah smartphone yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya, kali ini kita sudah dapat kesempatan untuk langsung mencoba smartphone dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. SoC ini menarik ya, karena Qualcomm menjanjikan peningkatan performa 10% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1, tapi peningkatan efisiensinya sampai 30%. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dalam video ini kita akan tes langsung dari smartphone yang sudah langsung pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, bagaimana peningkatan performa realnya, bukan janjinya tapi realnya, dan bagaimana kestabilannya kalau kita pakai game berat. Sebelum mulai, mari kita lihat dulu perbedaan yang dijanjikan antara 8 Plus Gen 1 dengan 8 Gen 1 sebelumnya. Apa aja yang beda? Oke, CPU ini sebenarnya sama ya. Kryo Prime-nya basisnya Cortex X2 dan ada 3 Kryo Gold berbasis Cortex A710 dan ada 4 Kryo Silver berbasis Cortex A510. Tapi clock-nya yang beda. Prime-nya dari 3 GHz jadi 3,2 GHz, Gold-nya dari 2,5 jadi 2,75 GHz, sementara Silver-nya dari 1,8 jadi 2,0 GHz. Untuk GPU juga ada peningkatan clock ya. Adreno yang baru ini katanya clock-nya 10% lebih kencang. Untuk fabrikasi sebetulnya sama-sama 4 nanometer, bedanya pabriknya yang beda. Kalau yang ini sekarang di TSMC pabriknya, sementara Snapdragon 8 Gen 1 yang sebelumnya diproduksi di Samsung. Selain itu, yang lainnya semuanya sama. Jadi kemampuan fitur-fiturnya itu sama. Nah, yang berbeda gimana? Yang pasti rilis SoC-nya beda ya. Dan smartphone yang menggunakan tentunya beda. Oke, yang kita gunakan kali ini, bukan yang saya pakai. Ini yang saya pegang buat di tangan saya ini adalah sebuah Samsung Galaxy Z Fold 3. Tapi pengujian kami itu pakai Realme GT2 Explorer Master ya. Yang satu ini kadang dibilang sebagai GT2 Master Explorer juga ya. Spesifikasi dan penampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, kami dapat pinjaman smartphone yang satu ini dari Realme Indonesia. Tapi sayangnya, berdasarkan info dari Realme Indonesia, smartphone yang unik ini tidak dipasarkan di Indonesia. Mereka hanya menghadirkan beberapa unit aja untuk dites-tes. Jadi, kami tidak akan menyarankan kalian untuk membeli ini ya. Karena kalau ada yang dijual di Indonesia, seharusnya tidak diproteksi oleh garansi resmi dari Realme Indonesia sendiri. Nah, terus ngapain diuji? Ya jelas jawabannya adalah karena akan ada beberapa smartphone yang seharusnya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang kemungkinan akan hadir di Indonesia. Seharusnya ROG Phone 6 atau 6 itu akan dijual di Indonesia juga, harusnya. Tapi kami belum tahu kapan penjualan akan dimulai. Udah diluncurkan sih, tapi belum dijual di Indonesia ya. Lalu kalau rumornya benar, Samsung Fold dan Flip tahun 2022 itu akan pakai SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga. Dan biasanya Fold dan Flip itu pasti masuk ke Indonesia, ya nggak? Nah, jadi pengujian kali ini akan jadi basis bagi kami untuk mengenali bagaimana kira-kira karakter sebuah smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oke, kita langsung aja lihat hasil benchmarknya ya. Kita menyertakan hasil benchmark beberapa SoC kelas premium dan kelas atas sebagai pembanding di sini. Sebagai catatan, untuk melihat potensi terbaik dari Snapdragon 8 Plus Gen 1, untuk pengujian yang kali ini, untuk pengujian benchmark, kita menjalankan di GT mode ya. Dan kami juga menggunakan fan grip
untuk pengujian benchmarknya. Antutu 9. Nah, bisa lihat di sini ya. Kalau smartphone Snapdragon 8 Gen 1 tuh rata-rata butuh didinginkan di bawah AC. Bener-bener di bawah AC untuk bisa nembus 1 juta Antutu 9. Kecuali smartphone yang kita pakai di Hawaii waktu itu gampang nembus sejutanya ya. Nah, sementara Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini dengan mudah bisa menembus skor 1 juta. Bahkan sebenarnya tanpa kipas pun kita akan langsung dapat nilai 1 juta di sini. Gampang banget. Skor tertinggi yang kami dapatkan untuk smartphone yang satu ini adalah 1.068.000. Lebih tinggi sekitar 8% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 dengan fan grip. Dan sekitar 6% lebih tinggi dibandingkan Dimensity 9000. Nah, skor yang kami dapatkan ini sedikit di bawah dari klaim Qualcomm saat perilisan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi nggak beda jauh. Ya wajar sih ya. Mungkin skornya Qualcomm nanti adanya di mana ya? ROG mungkin skor segitu? Atau bahkan ROG bisa lebih, nanti kita lihat ya. Oke, lalu Geekbench 5 sekarang. Hasil tes single core di Geekbench 5 ini mencapai angka 1323. Ini unggul sekitar 5% dibandingkan Dimensity 9000 dan sekitar 6% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1. Oh ya, CPU di ketiga SoC ini pakai konfigurasi yang sama dengan basis arsitektur yang sama, ARM V9 ya. Kalau dibandingkan dengan SoC premium dan kelas atas yang lain ya udahlah ya jauh ya. Di kisaran 15% dibandingkan Snapdragon 888, 23% dibandingkan Exynos 2100, dan 34% dibandingkan Dimensity 1200. Sementara untuk multi-core, kami dapat angka 4106, sedikit di bawah SoC Dimensity 9000, sekitar 4% di bawahnya. Dan dia masih bisa unggul tipis sekitar 0,5% dibandingkan Dimensity 8100. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1, hasilnya lebih tinggi hampir 9%. Cukup jauh juga ya, mendekati klaim 10% dari Qualcomm. Hasil yang kami dapatkan di Geekbench 5 ini sangat mirip dengan klaim hasil tes Qualcomm yang juga di kisaran single core 1300, multi-core di 4100. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited ya. Ini tes GPU. Terlihat kalau dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 yang udah sangat kencang GPU-nya, SoC baru ini masih bisa lebih unggul sekitar 6%. Setidaknya di Realme yang kami tes ini ya. Jadi ini semakin jauh meninggalkan hasil benchmark SoC yang lain. Unggul sekitar 29% dari Dimensity 9000, 37% dibandingkan Snapdragon 888 dan 59% dibandingkan Dimensity 1200 yang sebetulnya kencang banget. Oke, lanjut ke 3D Mark Wildlife Unlimited. Di sini terlihat lagi betapa saktinya GPU dari SoC yang satu ini. Yang kami dapatkan hasilnya adalah maxed out di Wildlife. Jadi kami terpaksa beralih ke Wildlife Unlimited. Nah, di sini hasil kita dapatkan unggul 12% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1, 20% dibandingkan Dimensity 9000 dan 46% dibandingkan Snapdragon 888. Klaim peningkatan performa sampai 10% di GPU dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 ini kelihatan banget di sini ya. Lalu GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dan ternyata hasilnya juga mirip. Yang satu ini jauh lebih unggul dibandingkan SoC yang lain. Hampir 9% di atas Snapdragon 8 Gen 1, 26% di atas Dimensity 9000, 29% di atas Snapdragon 888 dan 42% dibandingkan Dimensity 8100. Hasil yang kami dapatkan ini juga cukup dekat sih dengan klaimnya Qualcomm ya. Nah, kalau dari sisi performa terlihat bahwa 8 Plus Gen 1 ini memang bisa menawarkan performa sampai 10% di atas Snapdragon 8 Gen 1. Tapi gimana kestabilan performanya? Yuk kita cobain mulai dari CPU throttling test tanpa menggunakan kipas nih. Kita dapat hasil 77% setelah tes selama 30 menit. Sementara dengan kipas hasilnya ada di 94%. Tentunya hasil ini sangat bergantung pada cooling system di smartphone. Tapi menggunakan smartphone yang satu ini kita bisa lihat bahwa rata-rata nanti akan kurang lebih seperti ini. Karena ini bukan cooling system yang kelas mahal-mahal banget kan ya. Nah, jadi hasilnya terbilang baik. Nggak terpaut terlalu jauh dari beberapa smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang juga bisa dapat sekitar 70% tanpa kipas dan sekitar 90% dengan kipas. Nah, untuk GPU kita tes pakai Wildlife Unlimited Stress Test. Nah, di smartphone yang kita pakai, hasilnya menunjukkan kestabilan 91,3% tanpa kipas pendingin. Ini luar biasa sih. Skor tertinggi bisa mencapai 11.001 dengan skor terendah di 10.046. Saat pakai kipas kita bisa dapat skornya di 98,1%. Skor tertinggi di 11.014 dengan skor terendah hanya 10.801. Ini luar biasa banget.
Jadi kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 tanpa kipas rata-rata cuma sekitar 60%, bahkan ada yang di bawah itu. Pakai kipas aja sulit untuk mencapai 90%. Terlihat kalau kestabilan performa si 8 Plus Gen 1 ini punya potensi yang luar biasa banget ya. Nah, untuk lihat implementasinya gimana kalau kita main game berat? Seperti biasa, game yang paling bikin masalah, Genshin Impact. Oke, untuk yang satu ini kita langsung pakai setting highest 60 fps dan hasil yang didapatkan di awal kami bisa dapat sekitar 50-60 fps. Sempat sedikit turun ke 45-50 fps saat pindah-pindah area, tapi balik lagi dengan cepat ke 48-57 fps. Saat battle, frame rate-nya bisa turun ke 45-50 fps. Terkadang sesaat bisa nyentuh sampai 40 fps kalau battle ya. Tapi nanti cepat balik lagi ke 48-57 fps. Sampai sekitar 30 menit main game ini, frame rate-nya masih bertahan di kisaran segitu aja, bahkan cenderung lebih banyak di atas 50 fps. Rata-rata kami itu ada di kisaran 50,7 fps. Ini tinggi kan ya? Oh iya, kalian sadar ini tanpa kipas. Kita tidak pasang kipas pendingin sama sekali. Iya, ini terjadi pada saat kami lupa pasang fan grip. Dan kami kaget dengan hasilnya. Luar biasa banget. Oke, gimana kalau kita pakai kipas? Ternyata hasilnya nggak jauh beda walaupun ada peningkatan ya. Masih di kisaran yang sama sih sebenarnya, kisarnya 48-58 fps, sedikit turun ke 45-50 fps saat pindah atau battle, dan rata-rata frame rate kami ada di kisaran 51,7 fps. Nah, yang menariknya kita mainin lebih lama lagi sampai 1,5 jam, dan sayangnya di kondisi akhir ya, di 10 menit terakhir kipasnya mati karena kehabisan baterai, dan ternyata kita menemukan bahwa frame rate-nya masih ada di 46-55 fps. Ya, jadi praktis. Smartphone yang satu ini yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini bisa adem main Genshin Impact di highest 60, bahkan tanpa kipas pun mantap. Oke, sebagai catatan, hasil yang serupa dengan rata-rata di atas 50 fps itu kami dapatkan juga dengan smartphone lain yang sedang kami uji yang juga menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 tanpa kipas juga. Jadi sepertinya memang ini bukan kebetulan aja ya. SoC ini ternyata punya kestabilan yang sangat baik. Bahkan disiksa dengan game yang berat dalam waktu yang panjang, nggak ada masalah. Mantap banget. Bukan yang itu yang kita lagi uji bukan Xiaomi 12S series. Kabarnya itu juga nggak masuk ke Indonesia. Yang kita uji harusnya masuk ke Indonesia kok. Nah, untuk membanding aja, smartphone Snapdragon 8 Gen 1 baru bisa mendapatkan rata-rata sekitar 50 fps kalau sudah dikipasin. Tanpa kipas, tanpa fan grip, itu biasanya frame rate itu akan turun mendekati 40 fps dan sulit sekali naik lagi. Rata-rata akan sekitar 40-45 fps, itu yang bagus cooling sistemnya ya. Kalau yang kurang bagus ya di 30-40an fps. Oke, ternyata bukan cuma performa aja ditingkatkan ya. Snapdragon 8 Plus Gen 1 tampaknya juga mendapatkan peningkatan dari sisi kestabilan performanya. Bagaimana kalau kamu bisa melakukan ini? Apakah memindahkan produksi SoC berpengaruh sebesar itu? Kalau melihat dari hasil pengujian perdana ini, ya memang pengaruhnya sebesar itu. Tapi yang jelas, di sini kita lihat bahwa Qualcomm sudah berhasil membuat naga mereka kembali jadi naga yang sangar ya, kembali menunjukkan performa yang luar biasa. Kalau tingkat performa dan kestabilannya seperti yang kami dapatkan yang dirasakan di hampir semua smartphone yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, harusnya nih paruh kedua 2022 ini akan jadi sangat menarik untuk smartphone kelas atas dan premium yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi mari kita tunggu aja smartphone apa yang akan hadir resmi dengan SoC super yang satu nih. Sayangnya yang Realme kami tes ini bukan. Mungkin yang kami tes satu lagi, dan mungkin yang itu, atau sudahlah. Yang jelas ini membuat harapan kami besar sekali bahwa di Snapdragon Summit 2022 nanti penerus dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 akan hadir dan dengan performa serta kestabilan yang lebih mantap lagi. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.